Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita selalu sehat dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini, bahkan mungkin nanti beberapa episode ke depan, saya akan membawakan materi yang paling sering dibicarakan atau dipertanyakan oleh Bapak Ibu ketika membawa anaknya, mungkin bukan hanya kepada saya, tapi juga ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya, yaitu tentang sembelit. Jadi sembelit ini merupakan keluhan yang mungkin saja hampir semua anak pernah mengalaminya minimal satu kali ketika dia masih bayi atau anak-anak. Nah, ini yang akan kita bahas mungkin kali ini tentang diagnosa. Nanti episode berikutnya tentang red flag atau kapan kita harus waspada ketika bayi atau anak kita mengalami sembelit, dan yang terakhir nanti tentang tata laksananya. Jadi 3 episode ke depan kita akan bicara tentang sembelit. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan kesempatan atau materi yang sama. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah rajin nih menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, terima kasih. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk tumbuh kembang putra-putri kita. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, kalau dikatakan oleh orang awam atau Bapak Ibu, sembelit itu dalam bahasa medisnya dinamakan dengan konstipasi, ya. Konstipasi adalah sebutan bagi keluhan ibu-ibu tentang bayi atau anak yang sembelit, ya. Jadi konstipasi itu apa sih? Sebenarnya adalah buang air besar yang tidak teratur, bahkan lebih lama dari biasanya. Mungkin nih, yang biasanya setiap hari minimal 1 kali, nah ini dia mungkin 4 hari, 5 hari baru pup, atau bisa saja loh lebih dari 1 minggu tidak buang air besar. Nah, yang kedua adalah konsistensi dari buang air besarnya menjadi lebih keras. Yang biasanya dia lunak, nah sekarang itu lebih keras. Misalnya nih, saya beri contoh gambaran seperti BAB-nya kambing gitu ya, kecil-kecil atau juga besar, tapi dia keras. Keluhan sembelit atau konstipasi ini sering terjadi pada bayi dan anak-anak. Bahkan menurut literatur dikatakan lebih dari 30% bayi-bayi dan anak-anak pasti mengalami yang namanya sembelit atau konstipasi dalam periode anak-anak atau bayi. Nah, karena seringnya ini terjadi, biasanya kalau kita lihat atau kita ingat-ingat, jika anak kita sudah besar, kita ingat terdahulu, bisa terjadi pada suatu periode waktu. Misalnya pada bayi yang eksklusif, ya, ASI eksklusif itu pada usia di atas 2 bulan, ya. Karena dia ketika usia 0 sampai mendekati 2 bulan, dia pupnya akan sering. Setelah usianya lebih dari 2 bulan, pupnya akan jarang. Nah, kemudian periode ketika bayi mulai MPASI, ya, mulai makan. Ini juga sering terjadi bayinya itu mengalami konstipasi atau sembelit ini. Atau periode berikutnya adalah ketika bayi atau anak kita ini, ya, anak-anak khususnya yang sudah mulai mengalami atau latihan toilet training, atau dia mulai belajar untuk buang air besar di toilet. Yang berikutnya adalah periode ketika dia sudah sekolah, ya, mulai makan sembarangan atau mulai mengalami namanya gangguan atau stres akibat mungkin pergaulan atau pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Tentu sembelit atau konstipasi ini sangat mengganggu ya Bapak Ibu semuanya, khususnya apabila misalnya bayinya masih kecil. Biasanya itu ngedennya itu tampak dengan wajah yang kemerahan, atau pada anak-anak biasanya yang sudah bisa berjalan atau berlari, biasanya dia itu akan lari ke sana, lari ke sini. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menahan agar pupnya tidak keluar.
Karena apa? Karena dia sudah mengalami rasa trauma ketika pupnya besar, dia keluar itu adalah nyeri sekali. Jadi anak-anak itu kalau dia sudah pernah mengalami sembelit, maka dia akan berusaha untuk menahan, sehingga dia berusaha untuk lari sana, atau mungkin dia akan berdiri dengan tegap, kaku. Nah, itu untuk menahan pupnya tadi. Sembelit atau konstipasi ini sangat sulit untuk menegakkan diagnosanya karena ada banyak versinya. Tetapi yang dipakai saat ini adalah kriteria ROM 4 ya, ROM 4 yang terbaru ini, penyempurnaan dari ROM 3 tadi ya. Nah, tetapi yang paling bisa kita lihat penyederhanaan daripada kriteria diagnosa ini adalah dari 3 hal. Yang pertama adalah frekuensi buang air besarnya. Berapa kali buang air besarnya? Misalnya 3 hari sekali, atau 4 hari sekali, atau seminggu sekali. Nah, mana kriteria ini yang memenuhi diagnosa sembelit? Karena berbeda menurut usianya ya. Yang kedua, konsistensi fesesnya. Tentu pada saat sembelit ini, maka yang paling sering justru buang air besarnya akan keras. Tapi tidak menutup kemungkinan sebelum buang air besar yang keras keluar, maka didahului oleh buang air besar yang kesannya itu ada kecirit atau lendir-lendir seperti mencret. Tapi sebenarnya adalah pendahuluan dari buang air besar yang akan keluar keras ya. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan fisik ini diperiksa dari perutnya, apakah kembung, apakah bisa saja orang tua itu bisa meraba pada perut si bayi atau anaknya itu, teraba itu keras, terutama di bagian perut yang sebelah kiri si bayinya, karena anusnya itu bermuaranya di sebelah kirinya ya, rektum namanya ya. Dan ada lagi pemeriksaan fisik yang lain, misalnya apakah ada gangguan pertumbuhan atau lain sebagainya ya. Jadi ini biasanya akan ketahuan apabila kita periksakan anak kita ke dokter. Konstipasi itu ada 2 jenis ya, 2 jenis kira-kira penyebabnya. Yang pertama adalah konstipasi struktural ya. Struktural ini maksudnya adalah kelainan pada usus ya, di mana kelainan ini berupa strukturnya yang terganggu. Yaitu yang paling sering terjadi adalah gangguan obstruksi atau sumbatan. Nah, sumbatan ini bisa total, bisa parsial, bisa misalnya contohnya ileus atau invaginasi dan lain sebagainya, atau tumor dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan konstipasi yang struktural. Biasanya ini sangat jarang terjadi pada bayi dan anak kita. Nah, yang paling sering terjadi itu justru adalah konstipasi fungsional. Fungsional artinya fungsi dari ususnya yang terganggu. Jadi misalnya yang paling sering terjadi adalah gangguan gerakan usus si bayi atau anak kita. Jadi konstipasi fungsional ini merupakan konstipasi yang paling sering. Bahkan lebih dari 90% konstipasi atau sembelit pada bayi dan anak kita adalah karena konstipasi fungsional ini. Coba kita lihat pembagian dari segi usianya. 0 sampai 6 bulan, pada bayi-bayi yang ASI eksklusif, khususnya di atas usia 2 bulan, itu dikatakan sembelit apabila buang air besarnya lebih dari 7 hari baru buang air besar. Sedangkan bayi-bayi yang susu formula dikatakan sembelit jika tidak buang air besar lebih dari 3 hari. Ingat-ingat perbedaan pada bayi yang full ASI dengan yang susu formula. Demikian juga dengan mix. Biasanya dipakai kriteria yang susu formula. Ingat, kalau yang ASI lebih dari 7 hari, sedangkan yang susu formula lebih dari 3 hari. Bagaimana dengan bayi sampai dengan anak-anak usia 4 tahun? Memenuhi kriteria sembelit atau konstipasi jika ada terdapat 2 dari diantara ciri berikut. Coba kita perhatikan ciri-cirinya ini. Yang pertama adalah buang air besarnya kurang dari atau sama dengan 2 kali seminggu. Berarti 3 hari lebih dia baru buang air besar. Jika terjadi hal ini berarti salah satu merupakan ciri khas dari sembelit ya.
Yang kedua adalah riwayat retensi feses yang berlebihan. Jadi fesesnya itu sulit keluar ya. Jadi dia akan terkumpul di usus besar, khususnya di rektumnya. Di rektum itu berarti di ujung dari usus besar yang dekat dengan anus. Yang ketiga adalah riwayat nyeri atau sulit buang air besar. Biasanya sih nyerinya ini kalau anak-anak dia sudah ngomong, tapi ngomongnya itu tidak jelas, tidak khas di mana letak nyerinya. Kadang-kadang anak-anak itu asal nunjuk aja di bagian perutnya. Nah, kalau misalnya orang tua jeli, coba deh diraba di perut sebelah kiri bagian bawah. Apabila banyak yang benjol-benjol di sana, maka kita patut curiga itu merupakan retensi feses ya. Yang berikutnya adalah riwayat feses dengan ukuran yang besar. Nah, biasanya saking besarnya itu kadang-kadang itu menyerupai seperti buang air besarnya orang dewasa ya. Yang berikutnya adalah ada massa feses yang besar di rektum, sama seperti tadi retensi feses tadi. Jadi, kalau misalnya ada 2 dari 5 kondisi ini, maka dapat dikatakan anak-anak sampai dengan usia 4 tahun mengalami yang namanya konstipasi atau sembelit. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sampai usia 4 tahun tapi dia sedang melakukan yang namanya toilet training atau belajar buang air besar di toilet. Nah, kriteria yang tadi ditambahkan dengan kondisi berikut. Apa saja itu? Yang pertama adalah anak yang sudah terlatih ke toilet mengalami inkontinensia setidaknya 1 kali seminggu. Jadi, inkontinensia itu adalah si anak itu tidak bisa menahan untuk buang air besarnya. Cenderung dia pupnya malah di celana atau tidak bisa pup di toilet lagi karena dia tidak bisa menahan tadi ya. Yang kedua adalah riwayat fesesnya berdiameter besar yang mungkin saja bisa menyumbat toiletnya. Jadi pupnya itu besar ya. Bahkan kadang-kadang menyerupai pupnya orang dewasa yang juga sembelit. Nah, kadang-kadang saking besarnya katanya bisa menyumbat toiletnya. Jadi, kalau kriteria yang tadi sebelumnya ditambah dengan 2 kriteria ini, maka dapat dikatakan anak-anak yang mengalami atau yang sedang fase toilet training mengalami sembelit atau konstipasi. Nah, yang berikutnya adalah anak-anak yang usia perkembangan minimal 4 tahun atau 4 tahun ke atas. Kalau tadi kan 0 sampai 6 bulan, sampai usia 4 bulan, 4 bulan yang mengalami atau yang sedang fase toilet training. Nah, yang sekarang bagaimana dengan kalau misalnya anaknya itu sudah di atas usia 4 tahun. Nah, hampir sama ya. Setidaknya ada 2 kriteria yang harus terpenuhi dari kriteria-kriteria berikut. Apa saja itu? Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah buang air besarnya 2 kali atau lebih sedikit di toilet per minggu. Ya, hampir sama. Yang kedua, setidaknya 1 kali episode inkontinensia fekal per minggu. Hampir sama juga. Dan yang ketiga ini yang membedakan adalah riwayat postur retensi atau retensi feses atas kemauan sendiri yang berlebihan. Jadi, si anak tersebut dia sendiri yang tidak ingin pup. Mungkin saja dia menahan supaya tidak pup karena dia membayangkan akan nyeri ketika dia pup. Nah, ini yang dinamakan dengan retensi feses sesuai atau yang diinginkan oleh si anak tersebut. Coba deh diperhatikan kalau misalnya anaknya itu tegang, berkeringat, menahan. Bahkan kalau misalnya kita pegang tangannya malah dia lari untuk menghindari yang namanya buang air besar ini. Karena apa? Dia mengalami namanya pengalaman trauma ketika dia buang air besar ya. Yang berikutnya adalah riwayat buang air besarnya nyeri atau keras, hampir sama. Adanya massa feses yang besar di rektum dan riwayat feses berdiameter besar yang mungkin menyumbat toilet. Jadi dari 6 ciri yang di bawah ini yang tadi ya, itu ada 1 kriteria yang berbeda, yaitu riwayat postur retensi atau retensi feses atas kemauan sendiri yang berlebihan. Ini Bapak Ibu semuanya definisi atau ciri-ciri anak yang dikatakan sembelit atau konstipasi. Apabila putra-putri Bapak Ibu semua tidak memenuhi kriteria tersebut, berarti anaknya Bapak Ibu
belum memenuhi kriteria diagnosa sembelit atau konstipasi. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat buat Bapak Ibu semuanya dan salam juga buat putra-putrinya. Dadah!